Halo sahabat Indonesia, kembali lagi di Podcast Semesta, podcast Selasa mengenal Indonesia kita. Pekan kali ini kita akan membahas provinsi yang baru muncul mungkin ya, provinsi bungsu di Indonesia yang ada di Pulau Kalimantan, yaitu Provinsi Kalimantan Utara. Di depan saya sudah ada narasumber yang katanya orang Provinsi Kalimantan Utara, tapi sebelumnya Yori akan mengecek dulu bahwasanya dia merupakan putri daerah dari Provinsi Kalimantan Utara atau tidak. Oke, yang pertama, siapa nama Gubernur Provinsi Kalimantan Utara? Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lambri MM. Luar biasa, betul sekali. Di mana ibu kota Provinsi Kalimantan Utara? Ibu kota Provinsi Kalimantan Utara terletak di Kota Tanjung Selor. Tanjung Selor, betul sekali. Berapa jumlah kabupaten atau kota di Provinsi Kalimantan Utara? Jumlahnya ada 5, 4 kabupaten dan 1 kota. Berarti masih sedikit ya? Iya, masih sedikit. Oke, masih sedikit. Terus yang selanjutnya, makanan khas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara? Makanan khas yang ada di Kalimantan Utara itu ada lawar, tumis kapa, kepiting soka, dan tudai. Yang selanjutnya, apa makanan khas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara? Makanan khas yang ada di Kalimantan Utara itu ada kepiting soka, tumis kapa, dan sate tudai. Oke, betul. Yang terakhir, tarian apa yang terkenal di Provinsi Kalimantan Utara? Tarian yang terkenal di Kalimantan Utara itu ada tari Jepen dan tari gerak sama. Tari Jepen itu biasanya dilakukan ketika ada kegiatan apa? Kegiatan hari ulang tahun kabupaten atau kota dan perayaan-perayaan resmi lainnya. Oh, berarti peringatan kegiatan hari Iya, besar gitu ya? iya. Oke, betul sekali. Bahwasanya dia merupakan putri daerah dari Provinsi Kalimantan Utara, dibuktikan dengan menjawab setiap pertanyaan yang Yori lontarkan. Baik, silakan perkenalkan. Baik, Assalamualaikum Ibal-Ibal, ada aku Nur Handayani, aku tuh menyak Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Itu artinya apa? Artinya, Assalamualaikum teman-teman, nama aku Nur Handayani, aku berasal dari Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan. Oke, benar sekali. Dia sudah terbukti merupakan putri daerah dari Provinsi Kalimantan Utara. Dibuktikan dengan dia memperkenalkan dengan bahasa daerahnya sendiri, terkhususnya bahasa yang ada di Kalimantan Utara. Oke, di sini Yori ingin mengajak sharing berbagi informasi tentang Provinsi Kalimantan Utara. Kebetulan Nurul merupakan putri daerahnya yang asli dari Provinsi Kalimantan Utara. Ini benar atau salah ini nanti yang Yori kemarin kumpulkan dari beberapa referensi, di mana ini memang harus patut dipertanyakan kepada orang Kalimantan Utara seperti itu. Oke, yang pertama, benar atau salah Provinsi Kalimantan Utara itu mempunyai pulau yang unik di dunia? Ya, benar sekali. Nama pulau tersebut bernama Pulau Sebatik. Pulau ini terletak di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Seperti kita ketahui bersama, Kalimantan Utara ini merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Nah, di Pulau Sebatik ini terdapat rumah warga yang sangat unik dan sempat viral di media sosial karena rumah ini memiliki atau terbelah oleh perbatasan antar dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Nah, di dalam rumah ini juga terdapat 2 ruang, yaitu ruang tamu dan dapur. Nah, yang lebih uniknya ini, dapurnya ini terletak di Malaysia, sedangkan untuk ruang tamunya sendiri berada di Indonesia. Berarti itu emang dilegalkan, tidak ada yang mempermasalahkan kejadian hal seperti itu? Ya, tidak dipermasalahkan, malah dijadikan objek wisata atau Objek destinasi wisata. Berarti hanya satu rumah aja biasanya? Iya, satu rumah. Oke. Baik, yang selanjutnya, benar atau salah penduduk Kalimantan Utara itu masih sedikit? Bahkan katanya satu kecamatan itu masih sekitar 700 lebih jiwa. Betul? Ya, bisa seperti itu karena Kalimantan Utara ini merupakan provinsi yang terakhir, provinsi termuda di Indonesia. Nah, itu yang membuat Kalimantan Utara penduduknya masih minim. Untuk yang kedua ini, Kalimantan Utara juga ini merupakan pulau yang masih memiliki hutan yang masih ini ya, masih rendang gitu ya, rumah penduduknya masih didominasi oleh pegunungan kayak gitu. Jadi minim di sana. Pantesan ya, makanya ada salah satu ini katanya wacana yang mau dipindahkan ibu kota provinsinya, berhubung mungkin potensi besarnya ada di Kalimantan, makanya itu ada dirujukan ke Pulau Kalimantan. Iya, benar sekali. Ternyata merupakan salah satu untuk pemerataan pembangunan mungkin ya. Iya, benar sekali. Benar atau salah Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki dermaga terpanjang di Indonesia? Salah. Tapi
memang ada dermaga di Kalimantan Utara. Ya. Nah, dermaga itu terletak di Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan. Ya. Dermaga ini dibangun untuk memudahkan warga Sebatik dalam transportasi laut. Ya. Nah, di dermaga ini kita bisa melihat langsung negara tetangga yang begitu dekat dari Pulau Sebatik. Apalagi pada malam hari. Jadi tampan sekali lampu-lampu dari Kota Tawau, Malaysia. Oke, berarti hanya mungkin salah satunya provinsi ya mungkin ya yang bisa berpapasan langsung dengan negara tetangga. Iya, betul sekali. Jadi sangat rekomendasi sekali ya kalau misalkan kita pengen ke negara lain dengan jarak yang paling dekat itu berarti di Kalimantan Utara khususnya ya, berpapasan dengan Malaysia. Oke, terus sekali ya. Di sini Yauri juga akan melontarkan nih ada pertanyaan tambahan. Mungkin ini memang Yauri cari dari berbagai referensi, di mana ini memang harus pertanyakan juga seputar informasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Yang pertama, katanya di Provinsi Kalimantan Utara itu ada monumen Dwi Korah. Ya. Coba bisa dijelaskan nggak? Kenapa ada monumen itu gitu? Ya, betul sekali. Nah, monumen itu namanya Tugu Dwi Korah atau Dwi Komando Rakyat. Ya. Nah, monumen ini terletak di tempat saya, Kabupaten Nunukan, di pusat kota Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Monumen ini dibangun untuk mengenang kembali para pejuang, para pendahulu prajurit yang telah gugur pada konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Dengan adanya monumen ini, kita sebagai rakyat bisa mengenang kembali bagaimana para pendahulu dalam mempertahankan dan membela negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya di perbatasan Nunukan dan Pulau Sebatik. Pertanyaan kedua, Yauri akan bertanya seputar suku Tidung yang ada di Kalimantan Utara. Itu merupakan suku kerabat dari suku Dayak. Terus katanya itu tuh agak ke-Cina-Cinaan. Coba bisa dijelaskan nggak? Nah, suku Tidung ini sebenarnya kerabat dari suku Dayak, tapi karena suku Tidung ini mayoritas Islam. Nah, dalam sejarahnya itu suku Tidung itu tidak mau dibilang suku Dayak karena suku Tidung sendiri mayoritas Islam yang tersebar dari Kalimantan Utara sampai semenanjung Malaysia. Terus ada informasi juga pernah dengar Yauri dari uang 75.000 yang katanya ada netizen yang mengira itu pakaian Cina. Ya. Itu coba bisa dijelasin nggak? Ada hubungannya nggak dengan Kalimantan Utara khususnya di suku Tidung ini? Nah, itu sebenarnya tidak ada hubungan antara kebudayaan Cina dengan suku Tidung ini. Nah, pakaian yang dikenakan pada saat pemotretan 75.000 itu namanya pakaian adat Cina Berati. Berarti itu dari suku Tidung sendiri? Iya, suku Tidung itu sendiri. Oke, berarti itu udah jelas ya. Ini jawaban yang jelas satu ya dari orang Kalimantan Utara. Jadi kalau misalkan sahabat Insight sekalian masih mengira uang 75.000 ada pakaian Cina, itu salah. Itu merupakan pakaian khas dari suku Tidung. Seperti itu. Oke, itulah penjelasannya. Oke. Baik, yang terakhir. Siapa tahu nanti Yauri ke Provinsi Kalimantan Utara. Nah, di mana pastilah setiap provinsi kan mempunyai destinasi wisata. Ada gak destinasi wisata ya rekomendasi menurut yang wajib Yauri kunjungi ketika ke Kalimantan Utara? Untuk Yauri kan kita ketahui bersama Kalimantan ini masih memiliki hutan yang indah. Nah, kalau tempat wisata menurut saya Yauri harus mengunjungi desa wisata Setulang. Itu apa yang unik di dalam? Nah, itu yang uniknya itu desa ini terdapat hutan lindung yang masih terjaga kelestariannya, dan di sana masih terjaga juga adat istiadatnya. Nah, jadi Yauri bisa merasakan kehidupan yang sebenarnya di Kalimantan Utara. Oke, selain itu ada nggak? Air terjun Semolon itu air terjunnya bertingkat yang terletak di Kabupaten Malinau. Oh, menarik sekali ya. Nanti kalau misalkan Yauri ke Kalimantan Utara boleh lah Nurul jadi tour guide-nya. Oh, boleh sekali. Oke, sangat menarik sekali ya informasi tentang Kalimantan Utara, karena provinsi ini merupakan provinsi bungsu ya, yang paling muda, provinsi yang ke-34 yang ada di Indonesia. Baik, Yauri ucapkan terima kasih ke Nurul yang telah mau berbagi informasi tentang provinsi Kalimantan Utara. Mari kita sapa dulu sahabat Indonesia yang ada dimanapun berada. Oke. Salam sahabat Indonesia.